Selamat pagi semuanya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Pagi hari ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi dan kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan semuanya, alat tulisnya, bukunya, dan terlebih adalah hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulaikan pembelajaran kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kepintaran, berkati sekolah kami, berkati mama papa, berkati bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, kiranya pembelajaran kami hari ini boleh menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulaikan pembelajaran kami. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat, anak-anak kelas 2 yang diberkati Tuhan, anak-anak pinter, anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini adalah bab 11, rukun dan damai. Ya, rukun dan damai itu berdampingan. Ya, rukun dan damai itu berdampingan. Kita akan melihat satu persatu. A. Pengertian rukun dan damai. Rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai. 2. Saling menyayangi dan menghormati antar sesama. 3. Tidak ada pertengkaran. Pengertian rukun ini sudah 3 bab berturut-turut kita bahas. Berarti dengan kata lain, rukun ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita melihat pengertian damai. Damai adalah suasana tanpa kekerasan, harmonis, toleransi, dan yang terakhir saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan. Jadi hampir sama ya pengertian rukun dan damai. Tidak ada kekerasan, tidak ada pertengkaran, yang ada adalah tentram, damai, harmonis, dan hidup toleransi. Bagian B, ciri-ciri hidup rukun. Kita melihat pertama ciri-ciri hidup rukun. Ini hanya pengulangan. Kalian sudah membahas di bab-bab yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ciri-ciri hidup rukun. 1. Selalu akrab dengan tetangga maupun masyarakat, bersikap ramah. Jika bertemu berpapasan dengan orang lain, dengan tetangga, teman, bapak, ibu guru, kita harus bertegur sapa, ya, bersikap ramah. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Menghargai hasil karya orang lain. 4. Membina hubungan yang baik. Nah, sekarang kita melihat ciri-ciri hidup damai. Hampir sama dengan hidup rukun ya. Ciri-ciri hidup damai: penuh kasih. 2. Sabar. 3. Rendah hati. 4. Tidak mudah emosi. 5. Tidak pemarah. 6. Mengampuni. Dan yang ketujuh, murah hati. Ini adalah ciri-ciri hidup damai. Ada kasih, ada kesabaran, ada rendah hati, tidak mudah marah, tidak mudah emosi,
dan mau mengampuni serta memiliki murah hati. Bagian D, apa manfaat hidup rukun dan damai? Manfaatnya yang pertama adalah menghasilkan komunikasi yang baik. Jika kita hidupnya rukun, hidup damai dengan orang yang ada di sekitar kita, maka akan menghasilkan komunikasi yang baik. Yang kedua, terciptanya keadaan yang lebih baik, aman, tentram antar masyarakat. Selain komunikasinya baik, terciptanya keadaan yang baik, aman, tentram. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Dan yang keempat, kehidupan lebih harmonis. Ya, kalau kita hidupnya rukun dan damai dengan orang yang ada di sekitar kita, maka akan terlihat kehidupan yang lebih harmonis. Contoh hidup rukun dan damai di rumah dan di sekolah. Apa sih contohnya hidup rukun di rumah dan juga di sekolah, hidup damai di rumah dan di sekolah? Kalau di rumah kita bisa bermain dengan kakak atau adik. 2, makan bersama keluarga. 3, membantu orang tua. 4, saling tolong menolong dalam pekerjaan rumah. Ini contoh hidup rukun, hidup damai di rumah. Ya, jadi untuk meringankan pekerjaan orang tua kita harus saling menolong, saling membantu bersama, hidup berdampingan. Nah, ini contoh hidup rukun di rumah. Kalau di sekolah adalah piket bersama. Ya, jangan biarkan temennya bekerja sendiri, tidak. Kita ada jadwal piket bersama. Yang kedua, belajar kelompok. Jika ada belajar kelompok, tidak hanya ketua kelompoknya yang bekerja, tapi harus bekerja bersama-sama. Dan yang ketiga adalah tidak mengejek teman, tidak menjelekkan teman, tidak mengejek menghina teman, tapi harus saling mengasihi. Yang berikutnya adalah contoh hidup rukun dan damai di masyarakat. Tadi di rumah dan di sekolah, sekarang contoh hidup rukun dan damai di masyarakat, yaitu pertama, saling tolong menolong. 2, memiliki toleransi yang tinggi. 3, menghargai satu sama lain. 4, saling tegur sapa jika berpapasan. 5, menjaga tali silaturahmi. Dan yang terakhir, tidak saling mencela. Ini adalah contoh hidup rukun dan damai di masyarakat. Saling tolong menolong, memiliki toleransi, menghargai, saling tegur sapa, menjaga tali silaturahmi, tidak saling mencela, tidak saling mengejek. Ini adalah contoh hidup rukun damai di masyarakat. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah rukun dan damai selalu dimulai dengan kebaikan dan menjauhkan sikap egois. Setiap orang harus selalu berusaha melakukan kebaikan. Hal tersebut tidaklah mudah, sehingga harus diusahakan. Sebab kerukunan dan kedamaian tidak pernah ada kalau tidak ada yang berusaha rukun dan damai dengan orang lain. Jadi untuk hidup rukun dan damai bukan hal yang mudah, tapi kita harus mengusahakannya sebisa mungkin. Dimulai dari mana? Dari rumah kita, sekolah, di masyarakat. Ya. Yang kedua, rukun dan damai sangat penting. Karena apa? Karena akan membuat hidup nyaman dan tentram. Ini adalah kesimpulan pembelajaran tentang rukun dan damai. Anak-anak kelas 2 seperti biasa silakan mencatat PowerPoint dari pembelajaran bab tersebut di buku catatan. Setelah itu kalian kumpulkan lewat japri ibu. Ya, jaga kesehatan, tetap semangat, taat sama mama papa, terlebih taat sama Tuhan Yesus. Kiranya pembelajaran kita boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.